berisik. Nama Muhammad Hekal Jundi, panggilan aku Hekal. Semangat ya hari pertama. Hari pertama sebenarnya gue tuh ngerasa kayak ya udahlah gitu. Tahu juga pemetaan regional mah butuh renggang-renggang, tapi emang dari teman-teman dari kita juga sama-sama pembiasaan. Jadi hari pertama pergi ke Gunung Kembar, dan di Gunung Kembar itu juga justru kayak ternyata agak angker ya. Ya udahlah, angker juga mau gimana. Tiba-tiba lugas denger orang ngetok palu lah atau apalah segala macemnya. Terus tiba-tiba dihadang sama orang pakai parang lah. Wih, mau kemana? Ditanyain gitu. Terus hujan juga, hujan malah kita terabas. Hujan kita terabas. Dan emang sistemannya ya ponco juga lupa. Gue nih lupa bawa ponco. Ponco gue tinggalan di Arinem. Nama aku Fikri Abdul Halim. Awal-awal itu kita nggak mapping dulu sebenarnya. Di day pertama kita nginep di Pasir Daru, kita mempelajari dulu dan memikirkan bagaimana nanti mappingnya mau seperti apa. Terus akhirnya day pertama mapping, kita langsung menuju arah Pasir Luhur. Kebetulan waktu itu hari Jumat, jadi kita traverse pakai motor ke arah ke arah timur, ke arah timur. Terus kita sholat Jumat dulu di sebelah Alfamart. Habis itu langsung kita menuju Gunung Kembar untuk mengambil data di sana. Awalnya sih excited ya, kayak kita nemu urat, mungkin lebarnya kayak yang salah satu punggungan yang kita temuin di Gunung Sembung ya, Silikan. Itu satu punggungan itu malahan bisa dibilang kayak lebarnya lebih dari 20 meter. Nggak kebayang, awalnya excited parah. Tapi lama-kelamaan lihat urat, udah biasa. Nemu urat sendiri juga udah biasa. Oh, lebarnya pun ada yang 2,5 sampai 3,5 meter, ada yang 5,2 meter, ada yang berisi, ada yang enggak. Jadi emang agak ininya di sana sih, kayak kesenangan itu menurut aku pas awal-awal kita baru terjun sih. Pasti bakal senang, tapi kalau udah sering bakalan biasa. Ya gitu sih. Jadi kita langsung berangkat ke arah Gunung Kembar. Kita naik, sampailah kita di suatu air terjun kecil yang bentuknya agak cekungan dan seperti sebuah lorong kayak gitu kan. Kita coba cek, ketok-ketok palu kan. Kita ketok-ketok palu. Setelah kita ketok, beberapa dari kita itu semua udah keluar semua dari area terjun. Tapi teman kita waktu itu lugas, sempat mendengarkan suara ketokan palu dari dalam air terjun, yang padahal kita semua udah di luar. Jadi mungkin itu nggak tahu asalnya dari mana, mungkin sisa-sisa ketokan palu yang tadi dari ketok jatuh, nggak tahu kenapa. Pokoknya itu agak cukup mistis sih. Tapi kebetulan waktu itu aku nggak denger sih. Yuji, let's go Yuji. Oke, waktu ke arah Cipicung itu jalurnya cukup panjang dan terjal, ekstrim, dan sedikit membingungkan karena mungkin beberapa bulan sebelumnya gue pernah ke situ dalam rangkaian kegiatan QBC, dan untuk saat kemarin itu situasinya udah berbeda. Banyak hal-hal yang bikin disorientasi waktu itu. Jadi bener-bener medannya itu beda banget lah. Entah karena sudah dibangun perkebunan kapulaga sama warga atau bagaimana, atau mungkin jadi longsoran dan lain-lain. Yang jelas saat itu agak berubah, yang jelas, tapi yang pasti itu masih terjal seperti beberapa bulan sebelumnya. Nah, di situ cukup senang karena di situ kita akhirnya menemukan urat yang meskipun uratnya itu berbeda ketika
urat waktu QBC. Jadi waktu QBC itu sempat ketemu urat kan, itu memang besar juga uratnya. Dan awalnya kita ke situ itu untuk menuju urat itu, cuman karena treknya udah agak beda dan lain-lain, akhirnya kita coba telusuri lagi dan menemukan urat yang lain. Dan waktu itu seneng sih, kita sampai nambang, ngetok-ngetok, semua hal diketok, di deskripsi kita sampling sampai banyak banget, berapa plastik gitu sampai naiknya berat banget. Dan ya seneng ketika itu, karena sebelumnya kita nggak pernah nemu urat sebesar itu saat pemetaan. Ya paling nemu ya 10 cm 20 cm gitu-gitu, dan masif. Dan kemarin tuh nemu yang cukup besar, ada crustiform, ada coliform, ada com, yang cukup menarik meskipun isinya nggak terlalu banyak. Oke, teman-teman, sekarang kita sudah dapat vein. Yang jelas vein ini dimensinya kurang lebih, kalau kita lihat di bawah itu kurang lebih nyampe, ya bisa dibilang lebarnya 2 meter, 2 meter sampai 2,5 meter. Terus di bawah sini juga ada sebenarnya, di bawah sini sama 2,5 meter. Cuman orientasi veinnya sendiri kalau kita lihat dari right hand roll itu berbeda, karena kemungkinan besar vein yang satu ini, satu punya kemiringan ke arah sini, strike-nya ke arah saya, dan satu lagi strike-nya ke arah saya, dan kedua vein ini akan menjadi satu vein yang sangat besar di bawah saya. Based on cabang dari veinnya sendiri sudah kelihatan, jadi harus diukur dengan teliti dan diamati juga di sekitar sini apakah ada hidden site atau mungkin struktur-struktur yang lain seperti gouge, untuk mengetahui bagaimana kontrol struktur dari vein yang ada di daerah ini, sehingga kita bisa mengetahui apakah vein system di sini atau mineralisasi di sini itu mengalami post mineralization atau justru dia pre mineralization atau sin mineralization. Mungkin dari saya itu aja. Contohnya ya bisa dilihat vein natif yang itu nanti bisa diinformasikan sama tekstur dan kadarnya. Demikian dari saya. Biar mas hati-hati. Nah ini lihat ya, yang tengahnya ini biasanya yang paling muda nih daunnya ini dia mas. Kita kupas di dalam. Yang putih ini mas, dia yang paling lunak, paling empuk, paling enak mas, bisa dimakan. Kita lihat ya. Mantap. Ini ada Survival Bersama yang beneran. ragil Jerman lagi eksplorasi. Makan parah sih, rasanya enak. Semoga kita bisa dapat begonia di sini. Yang begonia itu enak, seger banget. Nah, kalau udah mulai susah dikunyah, kita buang. Jadi yang tua ya mas, dapat tua aku. Yang tua. Ini malah dapat janda. Janda gimana ya Allah. Setelah kita mapping selama 5 hari ya, tapi kita di hari 6 Pasir Galuh itu udah sampai seminggu 7 hari pas. Dia udah buat gimana kan? Udah ngapain aja? Jadi udah mapping dari kemarin, nemu alterasian sampai bosan lihat alterasi, bosan lihat pirit, bosan lihat kalkopirit, bosan lihat galena, dan sampai akhirnya kita sampai di tahap menemukan jawaban kenapa alterasi daerah sini itu justru ketutupan dan nggak nampak di permukaan. Jadi jawabannya adalah ketutupan semandapan-dapan kuarter, contohnya kayak lava dari Gunung Papandayan, atau mungkin hasil erupsi dari Gunung Papandayan yang lontarannya. Terus selain itu juga kita nemu intrusi yang baru ya. Intrusi baru dan belum terpetakan, dan kebetulan kemungkinan besar ya umurnya mungkin menerobos si alterasi itu mungkin ya kuarter awal lah, dan ya begitulah, dan tidak mengalami alterasi sedikit pun jadi intrusinya. Oke, ini banyak banget ya, termasuk dari struktur juga. Iya, struktur juga. Dari kelulusan citra satelit udah banyak banget. Di data-data yang udah kita ambil, diolah, nanti bisa kebentuk sejarah dari hari 6 Pasir Galuh di daerah Garut ini kayak gimana.
Jadi takutnya dia nggak kuat. Oh iya. Cukup berkarat. Hati-hati ya Mas ya. Hati-hati mempertimbangkan safety sebaiknya. Kita jalan. Oi. Bentar, lagi lihat. Lu mau turun? Black sulfite, bro. Wah ini dari banyak banget piritnya ya, yang udah ke jadi abu-abu. Ini ke bawah juga, kedalaman 6 meter. Tambang terus.